Apa bedanya rumusan masalah dengan batasan masalah? Ya, silakan. Eh, Batasan masalah apa ya? Rumusan itu apa? Rumusan itu. Rumus matematika, rumus fisika. Masalah itu apa? Masalah itu. Rumusan masalah. Sebenarnya rumusan masalah itu adalah berisi tentang ini ya. Ini juga perlu hati-hati memang ini. Jadi yang awal itu yang A itu adalah latar belakang masalah. Apa nanti ya yang awal itu latar belakang masalah ya. Latar belakang itu adalah menceritakan tentang eh, ya bisa sebab mengapa saya menulis judul ini. Bisa itu sebab ya. Ya, karena kita menulis tentunya tidak langsung tiba-tiba menulis. Pasti ada sebabnya. Itu dimuat di latar belakang. Nah, atau eh, mengapa kita menulis judul ini dilatar belakangi oleh mungkin kegelisahan atau ada masalah. Ada masalah apa ya dengan kias? Itu ada apa ya dengan kias itu ada apa? Atau Anda ingin memberikan solusi, memberikan penjelasan. Ya. Jadi latar belakang itu banyak latar belakang. Latar belakang itu ya intinya ya sebab, fungsi, kemudian masalah apa saja, sekian banyaknya itu ditulis di latar belakang. Misalkan kayak kita ya, latar belakang saya misalkan SMA, latar belakang saya SMA. Maka masalah yang saya hadapi di IAIN Kediri itu ketika bertemu dengan bahasa Arab, ya, bertemu dengan kajian fikih yang referensinya Arab, ya intinya yang berbau-bau Arab itu kayaknya masih asing gitu, misalkan itu. Ya, atau masalah-masalah yang lain latar belakang itu diungkapkan di situ semuanya, kemudian dirumuskan. Biasanya sebelum rumusan masalah ada identifikasi masalah. Itu ya. Saya di sini masih belum memahami tentang batasan masalah ya yang Anda maksud. Tetapi yang saya pahami itu batasan masalah dari sekian masalah yang banyak itu Anda batasi membahas pada masalah apa saja. Misalkan tentang kias ini, pengertiannya itu sangat banyak misalkan. Ada pengertian Wahbah Zuhaili, ada pengertian dari Ibnu Subhi, ada pengertian dari Al-Amidi ya. Tuh. Itu misalkan pengertian kias saja terjadi banyak pendapat. Itu misalkan itu. Maka Anda membatasinya. Tuh. Itu rumusan masalah. Jadi saya tanyakan nggak apa-apa rumusan masalahnya seperti itu. Tetapi yang saya tanyakan itu adalah batasan masalahnya. Rumusan masalah itu adalah biasanya adalah berupa pertanyaan. Kalau tidak ingin kontroversi itu adalah gimana ya cara menulisnya. Yang B itu diganti identifikasi masalah. Ya. Jadi identifikasi masalah itu masalahnya adalah lebih dari 6, harus lebih dari 6. Kalau rumusan masalahnya cuma 6. Bisa 15, bisa 10 gitu.
Terus kemudian ini menurut saya, ya nanti Anda bisa membantah, terserah, ini hanya pemahaman saya. Eee, Rumusan masalah itu yang B itu diganti dengan identifikasi masalah. Jadi setelah di latar belakang itu masalahnya banyak, kemudian sampean identifikasi, sampean pilih ya. Ibarat berambang itu ya, bawang merah itu sampean pilih mana yang besar, mana yang kecil, nanti kan harganya berbeda. Mana yang bagus, mana yang busuk, itu nanti kan harganya berbeda itu. Itu sampean identifikasi biar jelas, identifikasi. Kemudian habis itu, yang C diganti rumusan masalah. Rumusan masalah adalah, berbentuk pertanyaan ya, ya, itu sudah betul, tinggal hanya mengganti saja yang C itu diganti, rumusan masalah, tuh. Kalau batasan masalah biasanya ya masuk di dalam rumusan masalah itu. Dari sekian masalah yang ada, penulis batasi hanya membahas ya, misalkan 6 ya. Dari 15 penulis batasi hanya pada 6 aspek saja atau 6 bidang saja itu. Itu biasanya. Nanti boleh, atau bagaimana, menurut Anda? Itu biasanya saya itu batasan masalah dimasukkan pada kata yang di rumusan masalah. Tuh. Kalau identifikasi lebih banyak, kemudian rumusan masalah itu lebih sedikit karena rumusan masalah itu dibatasi. Seperti rumus matematika itu kan sangat sedikit. Rumus matematika sangat sedikit, tapi bisa dikembangkan menjadi banyak kan, dipraktekkan kemana-mana. Baik itu, kemudian yang bawahnya. Silakan di scroll ke bawah. Ya, ini ya. Jadi pembahasannya harus ada 6 ya. Ya. Ini sampean mengungkapkan berapa definisi tentang kias? Empat. Terus kemudian setelah itu Anda mengomentari apa tidak? Dari keempat itu Anda komentari apa tidak? Apa bedanya dari keempat itu? Ya, menurut sampean apa bedanya, sama, beda, atau apa? Ya, yang pertama bedanya di apa? Dari keempat itu bedanya apa? Atau keempat-empatnya beda? Ya itu bedanya di situ menurut saya. Itu sudah sampean tulis apa belum? Ya bagus, berarti sudah bagus. Ya itu menurut saya, mengapa kok ditulis miring? Kutipan langsung ya, kutipan langsung. Tapi kalau kutipan langsung, Ibnu Subki itu kitabnya kan bahasa Arab.
Berarti sampean ya menurut saya nggak usah dimiringkan. Karena bukan bahasa asing kan. Itu bahasa Indonesia kan ya. Ya, ini sekedar penulisan, tidak apa-apa. Memang alangkah bagusnya itu adalah Anda tulis kalau berbicara mengenai referensi itu memang sebaiknya kalau siapa Ibnu Subhi ya kitabnya kan bahasa Arab ya sebaiknya memang itu harus berbahasa Arab ya, sebaiknya harus berbahasa Arab terus kemudian Anda artikan. Kalau ngutip bahasa Inggris, orang Inggris kemudian ngarang bukunya ya judulnya Inggris, sebaiknya kalau kutipan langsung itu ya berbahasa Inggris. Kecuali kalau Anda mengutip dari pendapatnya seseorang, kalau Amir Syarifuddin ini kan orang Indonesia. Ya, itu juga penulisannya kan kurang itu. Karena itu referensi pertama kan, di atas nomor satu bukan Amir Syarifuddin kan. Jadi itu sampean tulis lengkap itu. Amir Syarifuddin itu berarti nama penulis, kemudian judul buku. Ya, setelah judul buku, ya kalau ada jilidnya ditulis jilid berapa. Setelah itu tempat terbit ini belum ditulis. Tempat terbit. Setelah tempat terbit, habis itu nama penerbit. Setelah nama penerbit, kemudian apa, tahun terbit. Kemudian kalau halaman itu sudah ditulis. Mm-mm. Nggak ada, kayaknya semuanya dicantumkan ini. Gayanya itu hanya berbeda pada apa ya? Itu kalau yang tidak dicantumkan itu tanpa tempat terbit. Ditulis T titik T kan. T titik T tanpa tempat terbit T titik T T gitu. Itu coba sudah baca yang ini pedoman penulisan di IAIN Kediri itu ya. Pernah saya kirim, Mbak. Ya, itu bagaimana? Kita memakai itu saja. Mm-mm, mm-mm. Nggak ada penulisan referensi. Ada ya. Ini versi terbaru belum muncul. Ya baik, bisa saya maklumi kalau memang belum ada. Coba nanti saya kapan-kapan saya cek lagi. Nih, dah. Tapi ini buku Amir Syarifuddin ini lengkap kan ya? Ada yang belum dicantumkan itu kan nama kota terbit, nama penerbit sama tahun terbit ya. Itu belum dicantumkan. Sudah ke bawah objek kias. Ini objeknya kias ini. Ya, objeknya kias ini nggak bisa hilang, udah hilang. Menurut Ahmad Hasan, ya ini referensinya nggak ditulis ini. Ahmad Hasan itu siapa? Ya, ini ya. Kemudian dasar hukum kias. Ini pastinya kan bukan dari Anda ini tentang objek kias. Kemudian scroll ke bawah. Ya, ini Al-Qur'an.
hadis. Ya ini sama. Kalau nanti di skripsi kalian kalau menulis Al-Quran, lebih baik langsung tulis Al-Quran dan terjemah depak. Itu pasti ada di perpustakaan. Kalau sekarang nggak tahu perpustakaan digital itu sudah bisa diakses atau belum ya. Saya mencoba daftar online masih belum bisa ya. Ya kita punya perpustakaan digital ya. Coba lihat di IG-nya Perpus YN Kediri ya. Hadis juga seperti itu ya. Usahakan ditulis hadisnya. Kalau hadis itu kutubus sittah itu kan sebenarnya. Baik, terus ke bawah. Ya, ini hadisnya juga perbuatan sahabat. Terus ke bawah. Dah, saya ingin baca kesimpulan saja. Kesimpulannya harus 6 paragraf. 1. Definisi. 2. Objek. 3. Ya ini seperti penulisan hadis mu'ad dan hadis sahih ini belum difahami ini. Ya. Ini yang perbuatan sahabat itu bisa, tinggal hadis mu'ad dan sahih itu yang perlu. Nah, kemudian kalau sudah di kesimpulan tidak usah dikasih nomor 1, 2, 3, 4, nggak usah. Langsung saja dibuat paragraf itu ya. Unsur paragraf itu biasanya pembuka, kemudian konten, kemudian penutup. Langsung dibuat seperti itu. Tuh, baik. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka. Ya ini daftar pustaka tidak perlu ditulis halaman. Ini dilengkapi tadi Ahmad Yasin ilmu usul fiqh itu lengkap. Kecuali halamannya saja kan yang tidak dimasukkan. Ya. Ini jadikan satu format. Kalau Hari Hidayat 2012 ya sudah gitu semuanya. Tahunnya ditaruh setelah nama. Itu semuanya seperti itu. Ini sudah cukup. Kemudian mengenai diskusi kalian tadi yang saya tanggapi adalah apa ya tadi yang saya tanggapi itu. Nah, ini tentang Homer. Ini kita membahas secara umum saja ya tentang Homer ya. Kalau dilakukan pada definisi juga itu gini saja. Dalam kias itu ada berapa 4 unsur ya. Ada al-aslu, kemudian ada al-far'u, kemudian ada al-hukmul al-hukmul aslu atau hukmul asli ya, yang betul hukmul asli ya. Itu idhofah hukmul asli. Kemudian yang D itu adalah al-illah. Nih, mengenai Homer. Homer itu al-aslunya apa? Dasar pokoknya apa? Agar kita bisa mengetahui dasar pokoknya apa? Dasar pokoknya. Al-aslunya mana? Homer al-aslunya adalah ya. Bingung ya, pemakalah masih bingung dengan pertanyaan saya. Homer
Begini, eh, kias itu bisa terjadi apabila memiliki 4 unsur. Unsur yang pertama adalah al-aslu, kemudian al-far'u, kemudian hukmul asli dan illah. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah tentang khomer. Kemudian tadi dikiaskan dengan narkotik. Ya, Anda mengklasifikasi dari khomer dimasukkan ke 4 unsur itu bisa. Yang pertama adalah aslu dari khomer, ya, diharamkannya khomer, dasarnya itu apa? Diharamkan khomer, dasarnya itu apa? Itu namanya al-aslu. Ya, saya ini saja ya. Saya terangkan. Khomer itu diharamkan, itu masuk pada unsur yang pertama, al-aslunya itu adalah firman Allah, Quran surat Al-Maidah ayat 90, yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di situ adalah tertulis lafadz al-khamru, khomer, ya, khomer. Jadi itu khomer itu dalam bahasa Indonesia diartikan adalah sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang memabukkan. Ada yang mengatakan minuman yang memabukkan. Jadi intinya minuman yang memabukkan itu adalah hukumnya haram. Ya, sebenarnya kalau kita bahas ayat itu bukan hanya minuman khomer saja, tetapi juga yang haram itu adalah mengundi nasib dengan panah. Awal maisir itu mengundi nasib. Wal angsobu itu adalah apa? Wal angsobu itu ya, sebentar, saya salah tadi. Wal maisir itu adalah berjudi, ya. Wal maisir itu berjudi itu haram, ya. Khomer, maisir berjudi itu haram. Kemudian wal angsobu berkorban untuk berhala itu haram. Berkorban untuk berhala itu haram. Kemudian wal azlamu itu adalah mengundi nasib. Ya, ini mengundi nasib ini bagaimana ya menerangkannya? Kalau dulu dengan anak panah biasanya orang-orang itu mengundi nasib. Wal azlamu itu dikatakan Al-Qur'an itu adalah semuanya tadi al-khamr, minuman yang memabukkan, wal maisir judi, kemudian wal angsabu berkorban untuk berhala, wal azlamu mengundi nasib, semuanya itu adalah rijsun min amali syaiton, termasuk perbuatan setan. Maka kesimpulannya fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ya. Itu diharamkan agar kita menjadi orang yang berbahagia. Karena keempat tersebut menjadikan orang itu sedih, apalagi khomer, ya. Jadi hukum asalnya itu adalah dari Al-Qur'an itu tadi. Kemudian al-far'unya, unsur yang kedua al-far'unya, cabang dari al-khomer itu adalah, ya, itu tadi teman kalian itu yang bertanya narkotika itu. Narkotika kan tidak ada ayat yang menerangkan ya ayyuhalladzina amanu innamal narkotika, ya. Rijsun min amali syaitan kan tidak ada. Itu namanya al-far'unya. Kemudian hukum asalnya adalah kalau tadi mengenai al-aslu itu dasar, kemudian hukmul asli itu adalah hukum tersebut adalah hukum syara'. Artinya hukum syara' ini itu tidak berhubungan dengan hukum akal. Ya. Hukum syara' itu tidak perlu menggunakan akal.
tidak perlu menggunakan akal, artinya pemahaman akal tidak perlu, atau kebiasaan seseorang tidak perlu, atau makna lugawiyat itu tidak perlu, ya. Karena ini sudah dipahami, ini yang dimaksud dengan hukum asli, hukum yang masih asli, tanpa ikut campur tangan akal, tanpa ikut campur tangan makna secara bahasa, tanpa ikut campur tangan kebiasaan seseorang. Itu namanya hukum asli. Hukum asli itu adalah ya perpaduan antara al aslu dengan al far'u. Itu menimbulkan hukum aslu. Ya. Tentunya haram itu tadi kan sudah dikatakan adalah haram. Kemudian al illah yang unsur yang keempat itu adalah al illah. Ya. Illah ini sebenarnya banyak pembahasannya ya. Ya, ada juga kalau di pembahasan secara lengkap di makalah dijelaskan apa tidak ada illah, ada sabab dan ada hikmah. Dibahas apa tidak? Karena tidak ya, belum dibahas. Karena dari keempat unsur tadi saya bahasa Arabnya lupa. Yang paling dominan itu adalah al-illah. Al-illah dari keempat unsur tadi, yang paling dominan adalah illah. Ya. Mengapa khomer itu diharamkan? Ilahnya adalah karena memabukkan. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang membuat mabuk, membuat zawalul akli, akalnya seseorang hilang, itu adalah haram. Itu adalah ilah. Itu. Sebenarnya ada pembahasan bagaimana cara menentukan ilah. Ya. Itu bisa dari Al-Quran, bisa dari petunjuk nas, petunjuk Al-Quran bisa, dari ketentuan ijma bisa, kemudian dari isyarat itu juga bisa, kemudian dari as-sabr wa taksim itu dengan penelitian dan pengklasifikasian bisa, kemudian bisa tangkihul manat ya, menyeleksi hubungan atau gantungan. Ini agak-agak pembahasan yang berat ini. Itu cara menentukan ilah. Tuh. Jadi yang paling dominan dari keempat unsur adalah ilah itu tadi. Ilah. Jadi kesimpulannya adalah segala yang memabukkan, tanda kuncinya adalah akalnya itu hilang. Tanda kutip itu seperti orang gila, itu hukumnya haram. Seandainya perempuan pun yang membuat orang itu hilang akalnya, kesadarannya, atau laki-laki ya jatuh cinta kepada perempuan atau perempuan jatuh cinta pada laki-laki, lupa orang tuanya, lupa kuliahnya, itu juga bisa haram. Nah, kalau ilahnya itu adalah itu tadi, ilahnya itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Jadi nanti ada yang ada zatnya, juga ada bukan zatnya. Itu mengenai ilah ya. Jadi cara menentukan ilah ada. Kemudian tingkatan-tingkatan kias ya. Ini mungkin sudah disebutkan di makalah. Ya. Dari segi kejelasannya, kias itu ada dua. Ada kias jali, ada kias khafi. Sudah ada ya di makalah ya. Kias jali sama kias khafi ada ya di makalah ya. Ya, bagaimana pemakalah? Sudah ada ya. Kias jali sama kias khafi ada ya. Contoh kias jali apa? Belum menyebutkan. Ya, saya kasih contoh. Mungkin nanti saya juga memberikan contohnya sama, karena ini bisa dikembangkan.
Cuma ini dari kejelasannya kalau kias jali itu kias yang nyata. Al-Qur'an menyatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Saya lupa itu ayat terusannya apa itu. Intinya itu Al-Qur'an memerintahkan berbuat kebaik kepada kedua orang tua ya, wa bil walidaini ihsana ya. Wala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan uff. Uff itu jangan mengatakan ah gitu. Ini kan sudah nyata sekali. Ya. Uff itu jangan mengatakan ah. Ya, perintahnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, larangan mengatakan ah itu kan sudah nyata. Ya, mungkin ya ngomong ke orang tua engkau dhisik ya nggak boleh kayaknya ya. Ah aja nggak boleh ya. Ya. Berkata yang kurang sopan aja tidak boleh. Mungkin ya maaf ngapunten saya masih kuliah itu. Jangan-jangan mentang-mentang masih kuliah langsung orang tuanya dibentak. Bapak gak ngerti aku lagi kuliah gitu ya. Misalkan itu. Jadi membentak orang tua atau berkata yang kurang sopan itu nggak boleh. Ya. Itu dikiaskan Al-Qur'annya hanya wala taqullahuma uff. Al-Qur'annya hanya bicara wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, hanya berkata ihsana berbuat baik. Jadi kesimpulannya kalau memukul orang tua, kan nggak ada ayat Al-Qur'annya memukul orang tua. Ya, memukul orang tua itu tidak boleh. Wong berkata aja tidak boleh, ya. Nggak ada ayatnya. Wala tadribu walidukum ya. Walidakum nggak ada. Wala tadribu ini nggak ada. Ya, ayatnya hanya wala taqullahuma uff. Ya, itu. Itu adalah menyakiti ya. Jadi ilahnya di situ nyata. Disamakan dengan menyakiti. Kemudian kias khofi. Ya, ini kias yang samar ya. Ini agak sulit ya. Kias namanya juga kias khofi, kias yang samar. Contohnya adalah tukar menukar beras yang tidak sama takarannya dan timbangannya. Ini agak susah juga ya. Ini tidak boleh ya. Kalau menukar beras harus sama. Nggak tahu kalau ya berasnya yang satu berasnya bagus, yang satunya berasnya jelek, kemudian ditukar dengan tukaran yang takaran yang beda itu bagaimana? Tuh, berarti saya mencari contohnya. Kemudian tadi juga saya dengar juga eh, kias itu ditinjau dari segi kekuatan atau lemahnya ilah juga kayaknya ada ya. Ada kias aula, juga ada kias al-musawi, juga ada kias al-adna. Ya. Contohnya sudah ada semuanya ya. Aula, belum dicontohkan. Saya kasih contoh. Ini contohnya sama yang kias aula. Kias aula itu adalah contohnya sama tadi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ini kias aula, kias yang lebih utama. Jadi berkata ah saja tidak boleh, apalagi memukulnya lebih besar dan tidak bolehnya. Karena itu lebih menyakiti, lebih kuat. Ya. Itu. Untuk itu maka saya mengatakan memukul orang tua itu adalah hukum al-far'u yang tidak ada di dalam nasnya, yang tidak ada dalam teksnya. Itu namanya kias aula, kias yang lebih utama. Bisa difahami ya, kias aula. Kemudian lanjutannya, ini agar waktunya cukup ya, semoga selesai. Kias al-musawi, ada ya sampean ya kias al-musawi ya. Kias yang setara ada ya. Itu contohnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 10.
Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Di sini adalah kias yang setara, al-musawi setara. Di ayat tersebut adalah tulisannya, teksnya itu adalah innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, memakan harta anak yatim itu dilarang. Ya. Intinya di sini adalah merugikan anak yatim. Ya. Memakan harta anak yatim. Bagaimana kalau merusak? Ya, tidak saya makan kok, tapi hartanya itu saya rusak. Tidak saya makan kok, tapi hartanya itu saya bakar. Ya sama saja kan? Ya, sama saja. Sampai nggak niat makan harta anak yatim, tapi hartanya sampai rusak, tapi hartanya sampai bakar. Ya, ya katanya kan kalau nggak masuk perut nggak apa-apa, mentang-mentang nggak masuk perut nggak apa-apa, kemudian disampean bakar, itu kan sama merugikan. Itu sama-sama itu memakannya. Pada hakikatnya sampean walaupun tidak memakannya tapi membakarnya kan juga menghabiskannya. Itu namanya qiyas al-musawa. Itu Quran surat An-Nisa. Dalam Al-Quran itu adalah diungkapkan memakan harta anak yatim, disamakan berarti kalau membakar harta anak yatim itu tidak boleh. Ya, tuh. Kemudian ada lagi contohnya qiyas al-adna. Ini apa ini contohnya ya qiyas al-adna? Apa? Al-adna. Saya tulis apa? Di makalah. Iya betul, al-adna. Qiyas al-adna. Qiyas yang lebih rendah. Ini saya kasih contoh sama dengan yang atas. Kalau al-musawa itu adalah memakan harta anak yatim, dalam teksnya tidak boleh, tetapi dia tidak memakannya, tetapi membakarnya. Kalau qiyas adna itu lebih rendah. Tidak memakannya, tidak membakarnya, akan tetapi menahannya. Enggak saya makan kok, enggak saya rusak kok, tapi saya tahan. Anak yatim tidak diberi makan, akhirnya kelaparan. Meskipun dia tujuannya menahan itu tidak memilikinya. Cuma menahan saja, tidak memberikannya. Tapi sampai dia kelaparan. Ini namanya qiyas adna. Tuh ya, prakteknya seperti itu. Semua harus disertakan contoh dengan berbagai macam argumentasi. Intinya memang dalam usul fiqh itu kalau sudah berbicara qiyas, ijma, dan selanjutnya itu adalah kita memakai logika. Semua bisa dinalar. Tadi disebutkan juga ilmu mantek. Ini berhubungan dengan berbicara ilmu mantek ya. Ada khusus sebenarnya kajian tentang ilmu mantek. Mungkin kalau ada waktu bisa kita kaji, tapi itu berat itu. Itu ada mata kuliah khusus sebenarnya ilmu mantek gitu. Baik. Kayaknya itu ya. Ada satu contoh lagi. Ini waktunya sudah itu. Ada qiyas illah, ada qiyas al-makna ya. Tuh. Baik, kayaknya itu saja cukup. Ini sudah cukup berat mata kuliah ini tentang tingkatan-tingkatan qiyas. Juga yang dominan itu adalah illah. Bagaimana cara kita untuk menentukan illah, itu juga perlu adanya kajian khusus. Juga membedakan illah, sabab, dan hikmah ya. Baik, itu dari saya. Yang terakhir pesan saya adalah di e-learning nampaknya yang nulis cuma satu. Saya lupa apa pertanyaannya itu. Untuk itu tugasnya saya ganti saja. Biar e-learning itu dibuka oleh kalian, tulis saja apa yang Anda pahami dari perkuliahan ini. Syukur-syukur kalau ada pertanyaan yang belum dipahami, syukur-syukur membantah saya atau membantah pemakalah, itu saya malah lebih suka. Bapak perkataannya ini, tapi itu salah. Menurut buku ini yang lebih benar ini.
itu saya malah lebih suka kalau diingatkan. Intinya kita bebas, yang penting adalah, ada sopan santun. Intinya tugas individu berlaku untuk semuanya kecuali pemakalah ya, karena pemakalah sudah berat, yaitu membuat makalah, mempresentasikannya, kemudian menulis notulensi. Baik, saya senang sekali dengan kelas ini sudah aktif diskusi. Tadi ada 5 pertanyaan, itu tanggapan dari saya. Silahkan ditutup pesan dan kesannya. Satu minggu, 1 minggu. Belum saya buat juga. Ya, belum saya buat. 1 minggu nulis sederhana saja ya. Nggak perlu berhalaman-halaman kan. 2 baris juga boleh itu. Intinya saya ingin yang kritikan, kemudian pertanyaan gitu. Itu yang sebenarnya saya inginkan, atau penambahan atau pemahaman yang baru menurut Anda. Selama ini kias tidak ada tingkatan-tingkatannya, tetapi saya mengetahui ada kias jali, ada kias khofi ya. Itu ada sesuatu yang menarik sehingga saya ketika perkuliahan itu akan menekankan hal itu ya. Atau ada yang belum paham akan saya buat untuk pemahaman itu. Jadi agar e-learning-nya itu hidup juga kan. Saya tujuannya adalah apa ya, menghormati kampus ya, karena sudah membeli e-learning maka kita gunakan. Waktunya 1 minggu. Baik, ada lagi pertanyaan sekitar teknis. Kalau substansi saya kira cukup di e-learning. Kalau teknis bisa ditanyakan di sini, bisa di grup WA. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau bertanya nggak apa-apa. Sunnah kalau pemakalah. Yang wajib selain pemakalah ya. Boleh, nggak apa-apa. Karena kita sama-sama diskusi. Saya juga kalau nggak paham, saya juga nggak berani mengungkapkannya. Akan bertanya balik kepada kalian juga. Baik itu ya, cukup ya. Ya, silakan ditutup pesan dan kesannya oleh ketiga pemakalah. Oh, hanya 2 ya. Ya, silakan. Ya, bagus sekali.